just want to say, from all of us, where we born in Europe, in Indonesia, it doesn't matter. I just want to say, from all of us, where we born in Europe, in Indonesia, it doesn't matter. We are all Indonesia. We are all Indonesia. You can see, even when we play away, we losing in Australia. Doesn't matter. We always give 100%. Balik Suwon Chien-jin, hati-hati Suwon Chien-jin mendekati area berbahaya. Kita kasih lihat siapa Indonesia, oke? Ya, sahabat-sahabat Garuda, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Timnas Indonesia saat ini telah mempersiapkan dirinya untuk mentas di pertandingan final Piala AFF yang sudah berubah ke ASEAN Championship U23 pada tahun 2025. Timnas Indonesia kembali melawan Vietnam. Seolah-olah pertandingan ini adalah pertandingan yang mengulang kembali permainan pada tahun 2019 di mana Timnas Indonesia juga melawan Vietnam, dan pertandingan itu cukup keras yang dilakukan oleh Vietnam. Dan berbicara saat ini, Timnas Indonesia tidak boleh meremehkan. Walaupun di atas kertas dari beberapa pengamat mengatakan Timnas Indonesia ini dan itu diuntungkan sebagai tim tuan rumah, namun sahabat-sahabat Garuda, yang namanya pertandingan di atas lapangan tidak bisa ditentukan dengan di atas kertas, tetapi adalah perjuangan-perjuangan dan juga edukasi dari berbagai pengamat. Dan sahabat-sahabat Garuda, sekarang dari beberapa pengamat sudah mulai seolah-olah satu komando, yang dulu-dulunya hanya cawe-cawe, yang dulu-dulunya hanya mengikuti arus. Sebenarnya ya, yang memang betul-betul siap mengambil keputusan, memang betul-betul memberikan sebuah tantangan, ini sepertinya yang siap dengan segala konsekuensi hanya satu, yaitu Bapak Federasi PSSI, Bapak Erick Thohir. Yang lainnya cuma cawe-cawe, baik itu dari pejabat apa dan segala macam. Dan tentunya sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Yang pasti kita disuguhkan pada satu permainan yang sedikit berbeda kali ini, karena saya melihat ada satu keindahan bermain sepak bola. Banyak sekali dilakukan position play, kemudian juga bagaimana kita sangat confidence untuk bermain, yang sekarang justru banyak sekali bermain di zona pertahanan lawan. Artinya tim kita betul-betul attacking, tim kita menyerang bermain. Lalu proses transisinya terlihat dengan jelas, bagaimana ketika transisi negatif, hilang bola, apa yang dilakukan pemain. Walaupun tentu ada beberapa catatan, tapi overall tim ini bermain sangat bagus di dalam babak penyisian kemarin, dan menggambarkan sebuah permainan yang sekali lagi saya harus katakan ya, saya puji tim ini bekerja dengan sangat baik sekali sampai dengan pertandingan kemarin melawan Thailand. Ditambah bagaimana mentalitas masih terus mereka bisa jaga ketika kita tertinggal, kita bisa mengejar ketertinggalan. Dan ditambah lagi memang juga saya melihat ada beberapa hal positif yang pelatih lakukan di dalam pemahaman atau pendekatan di dalam tactical. Karena kita melihat bagaimana ketika kemarin terjadi situasi kita tertinggal, tapi pelatih tetap dingin. Dia bisa membaca situasi permainan, bahkan memasukkan Ferrari pemain belakang untuk mengisi slot pemain di depan. Karena kenapa? Karena memang kita butuh orang, butuh target untuk menerima umpan-umpan panjang, pola wing play dari samping untuk orang tinggi menjadi target heading di sana. Dan Sunemen, pemain belakang, diciptakan untuk mengisi juga slot di midfield. Tujuannya itu. Jadi memang kompleks sekali ada pemain yang berkualitas menghuni tim ini, karena memang pengalaman mereka sangat banyak dibuat di tim liga kemarin sebagai pemain reguler di klub masing-masing. Lalu ditambah kecerdasan, menurut saya Van den Berg memberikan satu pemahaman dan pendekatan taktikal yang sangat pas dan membangun konfidensi pemain bisa bermain seperti ini. Saya sangat salut sampai dengan sejauh ini. Oke, baik. Bung Joy, catatan Anda penampilan timnas U23 kita dalam beberapa laga terakhir. Ya, saya sebetulnya tidak menghitung pertandingan lawan Brunei. Karena terlalu mudah. Dalam arti Brunei bukan lawan kita, hanya untuk latihan saja dengan jumlah gol yang ada 8, Jens Raven bisa cetak gol 6. Tapi yang ujian kan terjadi pada pertandingan kedua melawan Filipina. Dan itu kelihatan bahwa beberapa pemain, apalagi ada pergantian posisi yang juga itu terjadi pada pertandingan melawan Thailand. Pergantian posisi karena akan Friki cedera,
karena Jens Raven sempat di bangku cadangkan oleh Vandenberg. Jadi ada sedikit perubahan konstelasi terutama di lini depan. Karena ketika saya lihat misalnya Donitri ada di posisi nomor 8, dia tidak seefektif ketika dia berada di sayap kiri. Jadi itu barangkali pasti PR yang sudah diperhatikan oleh Vandenberg. Jadi ini saya kira nanti dalam pertandingan melawan Vietnam ini akan beda lagi. Karena Vietnam ini mirip-mirip Thailand. Mereka tidak se-skillful Thailand, tapi mereka lebih lugas, mereka lebih militan, mereka lebih berani bermain keras. Dan ini yang bisa menjadi, kalau tidak hati-hati, pemain Indonesia akan terpancing. Tapi mudah-mudahan enggak ya, karena kemarin kan udah ketinggalan berapa puluh menit, baru bisa cetak gol menit ke-83, menunjukkan kematangan mereka kan, kematangan mental mereka untuk terus menyerang, tidak henti-hentinya menyerang sampai akhirnya tercipta golnya Jens Raven. Jadi secara mental menurut saya mereka sudah teruji. Artinya nanti mau main kayak apapun, Vietnam mau pakai formasi apa kayak tetap dengan formasi 4-3-3 menurut saya ini formasi yang paling bisa membuat permainan menjadi indah. Paling tidak harusnya bisa sama ketika mereka bermain melawan Brunei Darussalam. Mainnya lepas banget, passing-passingnya juga dengan saya rasa dengan style yang menurut saya style yang kelas 1 ya. Artinya mereka punya kepercayaan diri untuk bisa tampil bagus meskipun pressure-nya, tekanannya terhadap kemenangan itu sangat besar. Apalagi ini udah partai final kan. Tapi kemarin adu penalti juga menang, tertinggal lama bisa juga cetak gol. Jadi saya yakin sih nggak ada masalah melawan Vietnam. Oke, secara mental no issue ya, tidak ada kendala sama sekali tidak ya, Bunjo ya. Tidak. Apa kacamata Anda melihat penampilan timnas U23 kita sejauh ini? Yang pasti sih daya juangnya juga pertandingan terakhir di semifinal ya melawan Thailand ya, 120 menit dilanjutkan dengan adu penalti, juga itu sebuah perjuangan yang berat juga ya buat pasukan tim U23. Kita berterima kasih dari supporter untuk perjuangannya kemarin di partai semifinal. Benar kata Bung Joy dan Coach RD, pertarungan kemarin itu pertarungan mental ya. Jadi mentalnya itu yang diadu ya kemarin lawan Thailand juga. Karena mental-mental yang kuat ini akan dibutuhkan oleh tim U23 kita. Setelah AFF ini nanti di September itu ada kualifikasi Piala AFC U23 ya. Kita satu grup dengan Korea Selatan. Jadi mungkin AFF 23 tahun ini gitu ya, sebagai pemanasan lah ya, supporter melihatnya ya. Jadi mungkin goalsnya nanti di Piala AFC U23 kita harapkan para pemain tim U23 selalu mengembangkan lagi ya, setelah pulang ke klubnya segala macam nanti bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Dan kalau untuk supporter, karena ini final kita untuk yang ketiga kali ya dari Kamboja, dan kemarin terakhir di Thailand gitu. Jadi kemarin juga euforianya juga di semifinal juga kita menekan Thailand juga dengan euforia di dalam tribun dengan meriah. Dan pesan itu juga sampai di menit 85 dengan golnya Jens Raven gitu. Tribun Utara dan tribun-tribun di Gelora Bung Karno ikut bersorak gitu. Kita nantikan juga buat besok di final lawan Vietnam. Semoga kita bisa lebih memenuhkan lagi di tribun gitu aja. Baik, ini super. Iya kan. Terus? Gitu. Ya, gue senangnya juga secara umum dulu ya. Kita bisa pelan-pelan mulai mengikis dominasi Thailand. Kan biasanya dari dulu kita selalu susah kan kalau ketemu Thailand, kayaknya udah takut duluan. Tapi sekarang menurut gue ya dari psikologi pemain itu mereka nggak se-inferior dulu menurut gue. Jadi di SEA Games kita kan bisa. Iya, zaman STI kan kita ngalahin mereka tuh kan. Iya, 3-1 ya. Betul, pelan-pelan gitu. Jadi dan ini hampir tanpa pemain diaspora. Ya kecuali mungkin Jens Raven ya. Jadi ada secerca harapan tapi belum benar-benar bersinar. Karena nanti ada final tanggal 29, mudah-mudahan di situ kita bisa menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Amin. Mas Dodi gimana? Menurut Tio kalau udah ngomong diaspora kayaknya ada pengen. Enggak, cuma memang tadi gua melanjuti apa yang dikatakan oleh Harpa. Ini Thailand tuh gak seperti dulu. Indonesia memang terlambat regenerasi, makanya pakai naturalisasi. Nah, Thailand ini penurunan drastis loh.
Tadi kalau kita lihat tuh biasanya lawan Thailand tuh mau U19, U20 atau U23, apalagi senior kita susah. Sekarang Vietnam yang kayak gitu. Jadi jangan senang dulu. Belum final. Buat apa masuk final tapi kalah? Lebih baik tunggu aja nanti hasil di final. Juara cuma 1 loh. Nggak ada juara 2, juara 1. Dan yang gue senang lagi, kita sekarang udah pasti kan maksimal pertandingannya 5 pertandingan sama final nanti kan. Jadi ada, gue ngeliat yang lebih besar lagi big picture. Mudah-mudahan nanti di sana ada 1-2 pemain yang mungkin bisa akan menjadi kunci buat tim nasional senior kita. Karena kita kan ke Kuala Lumpur kemarin bareng bertiga, kita interview langsung. Diajak gua. Diajak lu yang terakhir nggak ikut. Gak bisa. Harus seru harusnya ya. Malam-malam ya. Ini bisa satu segmen sendiri tuh. Malam-malam sambil makan nasi mandi ya. Jadi kita nggak pernah tahu. Karena bagaimanapun juga, ya gue tetap orang yang menghargai piala apapun pialanya, karena dari situ adalah jenjang untuk yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita berkaca lagi untuk tim nasional senior, Clever sendiri sudah mengatakan di depan kita bertiga, dia akan dari kemarin di AFC House akan langsung pulang ke Indonesia, ke Jakarta melihat pertandingan U23. Nah, kan ada 2-3 pemain mungkin yang akan diincar untuk mungkin membackup ya tim nasional senior kita di situ. A1 nih, A1. A1. Jadi mungkin Jens Raven, ya kita udah dengar sendiri, ada kemungkinan walaupun kecil. Kemudian juga siapa ya yang mungkin bisa menjadi ini, Donitri mungkin ya, walaupun kecil ya kemungkinannya gitu. Dan I don't know, Ryan Hanan juga bagus ya, menarik. Tadi dia main sampai 120 menit stabil ya kan. Nah jadi kita nggak pernah tahu ya, bukan kita berharap ya mungkin tiba-tiba dalam waktu 2,5 bulan ini ada pemain senior yang kurang sehat atau apa. Nah ini kan siapa tahu dari U23 ini, siapa tahu ada diperlukan gitu. Tapi Jens Raven udah mumpuni belum kalau dari Bung Harpa sendiri? Dia harus ke senior kan, soalnya posisinya ini kan krusial banget kan. Kalau untuk komparasi gantiin Ole belum lah, jauh ya. Tapi kan untuk backup yang kita dengar dari beberapa orang di AFC House kan dibilang maybe main 15 menit 20 menit gitu. Dan it's okay, nggak apa-apa, biarin aja dia berkembang, biarin ini secara natural apapun yang terjadi nanti ya, yang kayak saya bilang tadi ya, kita nggak pernah tahu. Walaupun terakhir Zelstra katanya sudah on the way kan, sudah progresif sampai DPR. Kemudian mungkin ada 1-2 pemain lagi, kita nggak tahu, mungkin Milano Jonathan atau siapapun itu. Wih, pemain Jerman nggak disebut loh. Ulrich ya? masih ya juga. Enggak, tapi bos, kalau misalnya Raven tadi nggak nyata gol, lo akan berkata hal yang sama nggak? Hal yang sama, karena gue lumayan ngikutin dia. Sejak dia mulai masuk ke tim nasional kita, sempat berbicara juga langsung bukan face to face tapi melalui Zoom dengan bokapnya. Dia ngasih beberapa pencerahan soal seperti apa Jens Raven ini. Memang belum, kalau tadi menjawab pertanyaan Intan untuk ganti posisi Ole ya belum lah. Ole ya, mungkin saat ini the best. Mungkin pelapis pun ya mungkin main hanya 15 menit 20 menit gitu. Karena ya itu tadi, mudah-mudahan jenjang ini tuh bukan dilihat hanya untuk kita melihat juara nanti tanggal 29, tapi mudah-mudahan dari situ ada peningkatan ke level yang lebih tinggi. Kalau gue lebih melihat ke situ sih. Jadi gue senang nih ada 4 pertandingan kita dapat nih. Jadi di final menurut gue mau kita apapun hasilnya, gue akan tetap happy lawan Vietnam nanti. Kan dari tadi kan pengganti Ole misalnya sampai Ole nggak ada ya, backupnya Ole. Dari tadi Bung Harpa ngomongnya ada naturalisasi baru. Terus udah gitu Jens Raven emang nggak percaya sama yang ada sekarang? Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan dan kalian setuju dari pengamat mana? Tanpa saya sebutkan nama-namanya, kalau dulu-dulunya pengamat si A begini dan sekarang begini juga. Dan dulu-dulunya bertentangan, sekarang sudah sepertinya mulai mengedukasi. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.